Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat dari saya Aisyah Malang. Dengan saya ada acara ngopi, ngobrol pintar. Kali ini sepertinya udah lama ya, sudah lama banget kayaknya kita mempending acara ini. Tapi kali ini kita mau bahas tema yang menarik nih. Nanti dengan narasumber dokter spesialis paru, nanti dokter Tahri Iskandar. Beliau akan menyampaikan materi mengenai TB. Oke, tapi sebelumnya nanti saya akan menginvite dulu Dokter Tahri untuk bergabung bersama kami dan juga saya akan menginvite Radio RDI dulu sebentar ya. Oke. Sebentar. Bu, sepertinya kita ganti. Oke. Fakih Nani. Ya, oke baik. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Oke, kita akan menunggu Dokter Tahri untuk bergabung dan juga Radio RDI. Bagaimana puasa hari kesekian ini, sahabat RSI? Insya Allah masih kuat ya. Ini sudah menjelang pukul 2 siang, sedikit lagi. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik ya, yaitu tentang TB paru atau TBC yang biasa dikenal oleh masyarakat. Sambil menunggu, coba saya invite ulang. Oke. Oke, mana ini Bapak Agung dari Radio RDI FM? Masih belum? Masih proses bergabung mungkin sepertinya. Mulai banyak yang bergabung. Assalamualaikum. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Sambil menunggu, nanti sahabat RSI sekalian, setelah materi yang disampaikan oleh Dr. Tahri, bisa ingin misalnya berkonsultasi atau mungkin tanya jawab, bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti akan kami baca satu persatu. Sebentar, oke, kita terima dulu. Nah, Iya, sudah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Agung. Suara saya terdengar jelas ya, Pak ya? Iya, dengar Terdengar jelas terdengar ya? jelas, Dok. Alhamdulillah. Sehat, Bapak? Puasa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini kita Gimana, Dok? sebentar kita akan menunggu Dokter Tahri terlebih dahulu. Oh, Iya. nggih. Dok, sebelumnya Ya, pernah dikasih apa namanya? Dikasih gambaran nggak kira-kira nanti alurnya gimana gitu? nggih, kalau biasanya Pak Zul sih saya mengikuti jenengan. Jadi nanti Hmm. jenengan biasanya intro dulu, pembukaan dulu, setelah itu baru kita mulai sesi ngopinya, terus setelah itu nanti biasanya berjeda-jeda seperti itu, Pak. Nanti Oh ya, oke. Oke, kalau biasanya gitu dari saya kira jenengan. jenengan Nggih, sudah biasanya beberapa kali kalau gitu sama Pak Zul kalau gitu nggih. nggih betul. Oh, nggih. Nggih. Ya gitu. Sebentar ya Pak, saya mencoba meng-invite Dokter Tahri kembali. Nggih, monggo monggo, Dok.
Oke. Jadi nanti siang ini nih kita akan membahas topik yang cukup seru ya Pak ya. Karena pasiennya cukup banyak di sini dan masih menjadi masalah kesehatan yang utama di Indonesia ini sih, yaitu tentang TBC atau tuberkulosis. Atau Iya. mungkin kalau orang kenalnya sih flek paru seperti itu. Oke, nampaknya ini masih ada kendala teknis di Dokter Tahri. Nggak kesana aja. Dokter Tahri aja menginvestigasi. Nah, Assalamualaikum, selamat datang bagi yang baru bergabung, sahabat RSI sekalian. Sebentar ya, kita sedang ada kendala teknis, masih kita coba betulkan. Ini mau menginvite Dokter Tahri tapi masih belum berhasil dari tadi. Kalau di RSI sendiri, Dok, sudah dominasi pasiennya rentang umur berapa untuk TB ini? TB sih biasanya variasi, memang masih muda juga banyak. Hmm. Kalau kita temukan sih, jadi usia 20-an itu ada, anak-anak juga ada, yang usia lanjut banyak. Sebentar Pak, ini sedang kendala di Dokter Tahri. Di yang ini. Ini sedang kendala di Dokter. Oke. Assalamualaikum, selamat datang sahabat RSI yang baru bergabung. Kami masih berusaha menghubungkan dengan Dokter Tahri. Kalau Pak Agung sendiri gimana Pak? Sering mendengar soal TBC ini ya Pak ya? Saya juga baru, kalau dulu ketika masih sekolah, SMA gitu pasti dibahas, tapi setelah itu ya nggak pernah mengikuti sama sekali, Dok. Yeah. Karena mungkin kalau di masyarakat itu terkenalnya mungkin dengan flek paru ya. Jadi kalau misalnya sering mendengar flek paru. Ada saudara yang iya paru-parunya ada flek. Nah, itu kemungkinan itu TBC gitu. Jadi ini masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia ini karena memang pengobatannya juga cukup lama. Nah, selamat bergabung. Assalamualaikum, Dokter Tahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inge. Sehat ya dok siang ini? Alhamdulillah. Nggih, batur nuwun waktunya dokter untuk bergabung bersama kami siang ini memberikan info kepada masyarakat nih. Untuk siang ini kita rencana akan membahas mengenai TBC nih dokter, mengenai tentang TB paru nih. Karena memang di RSI ini juga masih banyak pasiennya yang menderita TB paru. Nah ini bersama kita sudah bergabung dokter Radio RDI ini dengan Pak Agung. Assalamualaikum. Assalamualaikum dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok saya tidak bisa melihat gambar beliau ya? Oh sebentar ya, masih diperbaiki. Oh oke. Ini cuma saya aja tidak bisa lihat atau mungkin dokter siapa tadi ya? Dokter Putri juga tidak bisa lihat nggak? Saya bisa lihat. Saya bisa. Oh, saya bisa. Mas Jena bisa? Kok cuma saya tidak bisa? Mungkin sedang masih ini mungkin Mbak, di load mungkin sebentar. Masih kami coba perbaiki. Tapi kalau di punyanya Dokter Putri aja sudah gambarnya sudah 3, ya berarti kita lanjut aja enggak apa. Di sini kalau di tempat saya cuma 2 soalnya. Oh ya, baik. Kalau begitu, mungkin aku akan bagaimana memulai intro terlebih dahulu mungkin? Ya seperti biasa dok. Nanti saya kasih intro juga untuk pendengar radio supaya bisa diputar untuk keperluan diputar ulang nanti hari Selasa. Baik, kita mulai nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Sahabat RDI dan juga sahabat RSI.
Alhamdulillah di siang hari ini, di hari Selasa 26 Maret 2024, kita bisa berjumpa kembali di program Ngopi, Ngobrol Pintar bersama RSI Aisyah Malang. Yang untuk pertemuan siang hari ini, sahabat RDI dan juga sahabat RSI, kita akan membahas tema berjudul Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis, ya, sebagai bentuk memperingati Hari Tuberkulosis Dunia tahun 2024. Nah, insya Allah untuk kali ini kita akan ditemani oleh Dr. Tahri Iskandar, spesialis paru, dan juga sebagai host dari RSI ada Dr. Putri Purnamasari. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Tahri, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Dok? Baik, mudah-mudahan semuanya juga baik. Aku juga Amin, baik. amin, amin. Insyaallah. Puasa masih semangat, Dok, ya? Insya Allah, semangat terus. Jos. Insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kalau kita sekarang beralih ke Dokter Putri. Dokter Putri, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Agung sehat. Sedang berpuasa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada halangan sama sekali, Dokter. Alhamdulillah. Semoga sehat Meskipun selalu. kemarin semenjak angin kencang itu sampai sekarang masih belum selesai nih, bindang-bindangnya batuk-batuknya itu, Dok. Oh gitu. Oh iya. Iya. Yeah. Baik. Untuk sahabat RDI dan juga sahabat RSI, insya Allah program ini selain bisa Anda saksikan ulang di akun Instagram milik RSI Aisyah Malang, insya Allah juga akan kami tayangkan di RDFM secara tunda pada hari Selasa di pekan yang akan datang, di tanggal, kalau sudah masuk April ya tanggal 2 April, insya Allah mulai jam 9 sampai 10 pagi. Baik, dan untuk pertanyaan yang ingin konsultasi bisa langsung menggunakan kolom chat ya, live chat dari tayangan ini. Nanti insya Allah akan disampaikan oleh baik Dokter Putri ataupun saya nanti insya Allah. Baik, kami serahkan kepada Dokter Putri untuk membawa acara ini. Silakan, Dok. Iya, baik. Terima kasih Pak Agung atas intronya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat RSI yang sudah bergabung siang ini. Nah, kali ini program Ngopi kembali diadakan setelah mungkin sekian lama libur. Jadi ini masih untuk pertama kalinya kembali dengan topik yang seru sekali. Kebetulan ini adalah World Tuberculosis Day. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai TB paru. Seluk-beluk mengenai TB paru dengan narasumber yaitu Dr. Tahri Iskandar, spesialis paru. Assalamualaikum, Dokter. Sehat ya, Dok? Iya, baik. Jadi nanti teman-teman yang ingin berkonsultasi atau mungkin mau bertanya secara langsung kepada Dr. Tahri, nanti bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau live chat kepada kami. Nanti insya Allah akan kami bacakan satu persatu. Jadi, baik, Dokter. Saya langsung mulai aja ya, Dokter. Hari ini kan kita membahas tentang TBC atau TB paru atau yang masyarakat kenal mungkin dengan flek paru ya, Dokter. Jadi sebenarnya sakit TBC ini apa sih, Dokter? Penyakit apa gitu maksudnya? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Dokter Putri ya. TBC sebetulnya kalau masyarakat kita itu mungkin sudah tidak asing ya, karena penyakit ini sudah cukup lama ada di masyarakat kita. Bahkan sampai sekarang ya kita masih terbebani ya istilahnya itu dengan penyakit TBC, mengingat begitu banyaknya kasus TBC di Indonesia. Ini sesuatu yang memprihatinkan kita ya. Makanya kita di sini itu bagian dari ikhtiar kita untuk bagaimana sih caranya kita mengakhiri penyakit TBC ini khususnya di Indonesia supaya kita tidak banyak masyarakat kita yang menderita karena penyakit TBC. TBC atau istilahnya flek kalau zaman dulu itu ya sebetulnya adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman yang namanya kuman TBC. Kalau bahasa Latinnya itu mungkin Mycobacterium tuberculosis ya, tapi disingkat TBC. Kira-kira ini sering juga yang menyebut dengan TB ya. Sedangkan namanya yang paling populer itu mungkin flek ya. Kalau kita ingat zaman dulu orang tua kita atau mbah-mbah kita itu kalau ditanya, saya dulu pernah kena sakit paru-paru. Apa sakit paru-paru? Flek. Nah, itu kurang lebih identik dengan TBC. Jadi, kuman TBC itu, yaitu kuman Mycobacterium tuberculosis itu, dia menyerang tubuh manusia. Dan pada dasarnya dia bisa mengenai hampir seluruh bagian tubuh manusia. Nah, ini ada beberapa
beberapa dari saudara-saudara kita yang belum terbiasa ya dengan fakta seperti ini. Mereka tahunya bahwa TBC itu hanya mengenai paru-paru saja. Padahal tidak. Ya, TBC itu bisa mengenai hampir seluruh dari bagian tubuh kita. Tapi memang yang populer itu memang paru-paru. Populer paru-paru karena penularannya itu yang paling sering lewat paru-paru. Itu ya yang paling berbahaya dari segi penularan kalau seseorang terkena TBC paru, ya TB paru, maka dia akan punya potensi untuk menularkan ke orang lain sehingga akibatnya apa? Akibatnya ya penyakitnya jalan terus. Yang satu kita obati, alhamdulillah sembuh, tapi kena yang lain begitu terus tidak berhenti. Nah, kira-kira seperti itu, Dokter Putri. Oh iya, dokter. Loh, tapi sekarang TBC ini masih menjadi masalah kesehatan yang utama gitu ya, dokter, di Indonesia. Mengapa begitu, dokter? Maksudnya kenapa TBC ini kok masih menjadi masalah utama dibanding dengan penyakit-penyakit lainnya, dokter? Nah, itulah yang memprihatinkan kita semua ya. Ternyata itu di mana sebetulnya tidak hanya Indonesia saja ya, di hampir seluruh negara itu ada. Cuma entah apa ya, negara-negara lain itu mereka mulai bisa mengatasi itu, bisa mengendalikan, bahkan ada yang bisa mengeradikasi itu gitu ya, negara-negara. Tapi entah kenapa di Indonesia ini kok yo awet gitu loh, kok masih tetap jadi beban kita ya. Ya nggak usah jauh-jauh ya, kalau kita lihat Puskesmas bahkan di RSI kan pasien TBC ini banyak sekali ya. Nah, jadi memang faktanya yang memprihatinkan bahwa sampai sekarang di Indonesia masih sangat banyak pasien TBC. Sebagai gambaran saja ya, pada tahun 2022 ya, ini masuk dalam laporan yang dikumpulkan di seluruh dunia, namanya istilahnya dalam laporan Global TB Report ya tahun 2023, itu penderita TBC di Indonesia itu jumlahnya hampir 1 juta. Kalau tidak salah sekitar 969.000 dalam waktu 1 tahun. Nah, coba bisa dibayangkan jumlah penderita sebegitu banyak ya, bagaimana ngopeninya ya. Kemudian faktanya lagi ya, yang memprihatinkan, ternyata Indonesia itu negara dengan jumlah penderita TBC nomor 2 terbanyak di seluruh dunia. Masya Allah, ya, sangat memprihatinkan ya. Kalau nomor 1 itu India, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Cina. Itu yang banyak ya. Kalau India dan Cina wajar ya. Kenapa wajar? Wajar karena memang jumlah mereka penduduknya itu banyak sekali ya. Dia lipat dari Indonesia, Cina itu kali ya. Nah, kenapa kok Indonesia jumlah TBC-nya itu nomor 2 di seluruh dunia, sehingga menjadi sorotan di dunia. Nah, makanya dalam hal ini ya, ini pada siang ini bagian dari upaya kita ya. Semoga dengan ikhtiar dari segala pihak ya, itu insya Allah TBC akan kita bisa kendalikan di masa yang akan datang. Begitu, Dokter. Iya. Sebenarnya tantangannya apa sih, dokter? Sebenarnya maksudnya di Indonesia ini tantangannya apa sehingga TBC ini sangat sulit dieradikasi seperti di negara-negara lain, dokter? Ya, memang ada beberapa faktor ya, Dokter Putri ya, ada beberapa faktor. Secara teknis saja, dengan begitu banyaknya kasus, maka penanganan untuk menurunkan itu jelas lebih sulit dibanding kalau kasusnya sedikit. Karena dengan proses. Nah, kemudian yang kedua ya, nah ini yang mungkin bisa kita jadikan apa ya istilahnya, hal yang bisa kita sama-sama kita perangi ya, yang bisa kita rubah, kita buat lebih baik ya, yaitu perilaku masyarakat. Ya, perilaku masyarakat. Perilakunya apa? Salah satunya dari segi kebersihan, hygiene. Pola bersih itu kan identik dengan pola hidup sehat. Nah, jadi kalau sudah bersih itu kurang lebih
sudah mendekati, insya Allah mendekati sehat lah. Karena penyakit itu memang ditularkan. Nah, sebagian dari perilaku kita itu yang mungkin masih kurang mendukung. Misalnya ya, saya kasih contoh ya. Ada kebiasaan buruk yang sampai sekarang itu masih ada ya di sebagian masyarakat kita. Misalnya meludah sembarangan. Iya, betul. Iya dong. Sembarangan, iya kan? Iya, Bahkan itu kadang-kadang kalau guyon itu batuknya itu dibatuk-batuk diarahkan. Itu maksudnya guyon ya. Tapi iya kalau orang kalau mengandung TBC, nah bisa dibayangkan. Iya, Kemudian ada juga faktor kondisi masyarakat, sebagian masyarakat kita ya, khususnya tempat tinggal, di mana tempat tinggalnya itu banyak yang masih tidak memenuhi kaidah-kaidah kesehatan. Misalnya rumahnya itu ventilasinya kurang. Kalau tempat tinggal kita kan ada aturannya itu ya. Jadi kalau rumah tinggal itu harus ada ventilasi sekian persen, harus ada dan sekitar sekian persen dan sebagainya ya. Tapi itu banyak kan tidak memenuhi syarat. Jadi misalnya ventilasinya kurang, sudah kurang juga sering ditutup ya, sehingga ventilasi dalam rumah itu atau di dalam tempat tertentu ya, termasuk kantor, termasuk tempat pertemuan ya, mungkin mau sholat sebagainya, itu ventilasinya tidak begitu baik sehingga memudahkan terjadinya penularan. Juga ditambah dengan cahaya yang kurang. Jadi di rumah itu, tempat-tempat pertemuan itu kadang-kadang cahayanya tidak memenuhi syarat. Padahal cahaya itu penting ya, khususnya untuk mencegah penularan TBC. Apa pentingnya? Saya sampaikan ya, salah satu sifat dari kuman TBC. Sifat kuman TBC itu dia adalah akan mudah mati jika dia terkena sinar matahari, tapi sebaliknya kalau di tempat yang gelap tidak kena sinar matahari, apalagi lembab, maka kuman TBC akan awet. Dia akan bisa hidup untuk jangka waktu yang lama, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Nah, itulah pentingnya ya. Kemudian di samping faktor yang sudah saya sebutkan itu, sebetulnya ini tidak ada satu penyebab ya, beberapa penyebab multifaktor ya. Tapi itu yang saya sebutkan beberapa hal yang insya Allah mungkin bisa kita perbaiki gitu ya. Kemudian satu lagi masalah gizi. Nah, gizi itu kan ya sangat menentukan kesehatan kita. Kalau gizi kita baik, insya Allah kita punya daya tahan yang cukup baik juga untuk melawan kuman penyakit apapun ya. Tapi kalau gizi kita terganggu, tentu saja akan menyebabkan ancaman ya terhadap penyakit apa saja termasuk TBC ini. Dan yang terakhir adalah kalau bisa ya kita usahakan perbaiki kesadaran masyarakat untuk menjalani pengobatan TBC. Jadi semua orang yang sudah terkena TBC itu bisa kita obati dan insya Allah selama tidak terlalu parah, tidak komplikasi kemana-mana, insya Allah bisa disembuhkan. Dan untuk orang-orang yang terpapar dengan kuman TBC, maka bisa kita ambil tindakan berupa pemberian obat pencegahan. Nah, itu mungkin yang bisa kita ikhtiarkan ya. Sudah ada programnya di pemerintah, dari pemerintah sudah menyediakan program ini. Jadi kita tinggal melaksanakan saja. Begitu Putri dan Mas Aki. Iya, baik. Pak Agung, bagaimana Pak Agung? Mungkin ada yang ingin di-sharing ke Dokter Tahri untuk siang ini? Mungkin di lingkungan rumah atau mungkin ada teman yang mungkin juga ternyata oh iya sakit TB tapi tidak diparu gitu, mungkin ada pengalaman seperti itu? Atau ada yang mau belum ada dok. Tapi yang ingin saya tanyakan apakah memang murni dari dari orang lain itu saja dok, sumber utama penyebaran TB ini, kumannya ini, atau kalau dari segi nggak
bersih lah, rumahnya kotor gitu lah, tidak memenuhi syarat tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Tahari, apakah juga sangat tinggi potensinya untuk menyebarkan penyakit TB ini, Dok? Ya, pada prinsipnya penyebaran TB itu kan ada kuman tuberkulosis yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga akhirnya menyebabkan kuman itu kan ya memang sudah ada ya. Ada dari mana? Ya dari orang yang kebetulan terkena TB. Jadi bukan dari tubuh kita. Tubuh kita tidak mengandung TB, tapi dia ada di tempat lain ya akibat dari kuman TB yang dikeluarkan oleh orang yang menderita. Cuma dia punya sifat yang khas kuman TB ya dibanding kuman-kuman yang lain, yaitu dia penyebarannya itu di udara. Sehingga pun di udara. Dan dia punya sifat relatif bertahan. Jadi setelah kita misalnya ada pasien TB yang membatukkan, kemudian dia tidak tutup mulutnya itu ya, sewaktu sehingga menyebar ke udara, maka kuman TBC itu bisa bertahan sampai kurang lebih 4 jam. Ya, nah kalau kita bisa bayangkan ya, dalam waktu 4 jam itu ada orang yang kebetulan di muka itu kemudian menghirup itu, ya pastilah otomatis kuman masuk ke dalam paru-paru orang tersebut. Nah itulah yang menjadi cara penularan yang paling sering dari TBC. Meskipun cara penularannya yang lain pun ada ya, tapi yang paling sering adalah lewat darah dan lewat paru-paru. Sepertinya ini di kolom komentar udah ada beberapa pertanyaan. Ini Pak Agung ya. Ini ingin mau jenengan ini dulu atau kita bacakan pertanyaan langsung? Kita break dulu aja. Break dulu aja, Dok, beberapa detik ya. Nanti insya Allah akan kita sambung. Baik, sahabat RDI dan juga sahabat RSI, jangan kemana-mana. Nanti insya Allah akan kita sambung setelah jeda. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, bisa segera dikirimkan, segera diketik melalui kolom live chat dari tayangan live IG dari RSI Aisyah ini. Tetap di program Ngopi, Ngobrol Pintar bersama RSI Aisyah Malang. 107,7 RDI FM, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Kembali lagi di program Ngopi, Ngobrol Pintar bersama RSI Aisyah Malang, yang di siang hari ini, sahabat RDI dan juga sahabat RSI, kita sedang membahas tentang gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis bersama Dr. Tahari Iskandar, spesialis paru, dan juga Dr. Putri Purnamasari. Nah, tadi sempat dijelaskan oleh beliau, sebenarnya penyakit TB itu seperti apa sih, penyakit yang seperti apa sih, dan juga mungkin media penularannya itu dari mana. Nah, sudah dijelaskan secara gamblang oleh beliau, dan barangkali untuk sahabat RDI dan juga sahabat RSI yang sekarang sudah menyaksikan dan ingin bertanya, ingin konsultasi dengan Dr. Tahri selaku narasumber pada siang hari ini, bisa langsung memanfaatkan kolom live chat dari tayangan RSI, tayangan live IG dari RSI Aisyah. Baik, kita mungkin silakan, Dok, bisa dibacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan sudah masuk. Iya. Baik, Dr. Tahri, ini izin saya selah dengan beberapa pertanyaan karena sepertinya tema kali ini sangat seru, Dok. Jadi pertanyaan banyak sekali sudah menumpuk mulai kita live tadi. Izin saya bacakan satu pertanyaan ya, Dok. Ini dari saudara Windalita kepada Dr. Tahri. Anak laki-laki saya kemarin tes mantu di RSI dengan hasil positif TB. Semoga bisa sembuh dengan tuntas. Amin. 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 Lalu ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari saudari Sasti Wijayanti. Sebentar. Saya bacakan lagi pertanyaannya. Nah, dokter, mohon izin bertanya, untuk karyawan yang sakit TBC, oleh dokter sudah diperbolehkan kerja lagi setelah 14 hari. Apakah memang setelah 14 hari tidak beresiko menularkan TBC-nya ya, dokter, ke teman yang lain? Monggo, Dokter Tahri. Pripun, Dok? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Mudah-mudahan juga bisa jadi acuan untuk kita semua. Jadi pada prinsipnya, jika seorang pasien menderita TBC, setelah diberikan obat TBC yang istilah populernya OAT ya, obat anti tuberkulosis itu biasanya dia punya respon yang cukup baik, dalam arti jumlah dari kuman-kuman yang
mengalami pelemahan dan sebagian itu dalam waktu singkat cukup banyak ya. Bahkan dikatakan bahwa begitu setelah 14 hari minum obat secara baik ya, teratur sesuai dengan anjuran dokter, tidak ada masalah yang lainnya, itu potensi untuk menularkan jauh menurun setelah 14 hari ya. Jadi itu faktanya begitu. Ya, tapi kalau mengingat pertanyaan seperti itu, apakah setelah 14 hari itu bisa menularkan atau tidak, maka ya banyak faktor yang ikut berpengaruh ya. Dari sisi penularan sudah jauh berkurang, jauh menurun, tetapi dia masih punya potensi meskipun kecil ya. Nah, untuk itu kalau memang dia sudah diizinkan, maka ada baiknya kita melakukan prosedur-prosedur tambahan supaya semuanya bisa terhindari dari tertular penyakit TBC. Contohnya, gunakanlah masker ya. Kemarin kan sewaktu COVID kita sudah terbiasa menggunakan masker ya. Jadi ya menggunakan masker itu sesuatu hal yang positif yang sangat membantu untuk menghindari terjadinya penularan lebih lanjut. Itu antara lain. Kemudian ya tentu saja kalau pasien yang sedang sakit TBC kan pasti sudah diedukasi oleh tenaga kesehatan yang mengobati ya, melayani untuk jangan batuk di sembarang tempat, menggunakan masker terus-menerus, terutama jika akan berhadapan dengan orang dalam jarak yang lumayan dekat ya. Kemudian kalau batuk harus ditutup dan sebagainya. Jadi itu yang bisa kita lakukan pencegahan. Cuma mungkin akan lebih baik lagi, ya, akan lebih aman lagi jika seorang penderita TBC itu sudah menjalani pengobatan kurang lebih 2 bulan dan diperiksa hasil pemeriksaan dahaknya untuk bulan kedua dan hasilnya negatif. Insya Allah sudah aman ya. Begitu dok. Baik dokter. Nah, ini tadi menyambung jawaban yang tadi dokter, pemeriksaan TBC. Jadi sebenarnya pemeriksaan TBC itu apa saja dokter? Maksudnya kapan kita perlu memeriksakan diri apabila kita takut terkena TBC misalnya? Kapan waktunya kita memeriksakan diri? Gejala-gejalanya gitu maksudnya dok ya? Dalam? Gejala-gejalanya kena TB gitu ya maksudnya? Gejalanya bagaimana? Terus kapan dokter kita perlu memeriksakan diri kalau kita ini TB? Oke, baik. Kalau pertanyaannya kapan kita bisa memeriksakan kemungkinan kita terkena TB? Kita bisa meriksa kapan saja, tergantung kepentingannya apa. Ya, kalau orang punya gejala TBC, maka kepentingannya adalah untuk kalau memang betul TBC cepat-cepat diobati, gitu ya. Juga ada kebutuhan lain untuk pemeriksaan TBC meskipun orang itu tidak sakit. Contoh ya, banyak pasien-pasien saya itu anak-anak calon santri mau ke pondok. Waktu mau ke pondok, mintai surat keterangan bebas TBC. Supaya apa? Ya supaya seandainya ada yang TBC bisa diobati lebih dulu sehingga tidak terjadi penularan TBC di pondok. Nah, jadi orang yang pun bisa diperiksakan itu ya. Apalagi kalau orang yang ingin melanjutkan pendidikan ya khusus pendidikan ke luar negeri itu pasti dimintai surat keterangan bebas TBC ya. Oke. Sekarang kita menyambung ke TBC untuk dalam rangka pengobatan. Kita curiga ini jangan-jangan kena TBC gitu ya. Nah, kita mulai dengan apa sih gejala TBC itu ya? Nah, gejala TBC khususnya TBC paru ya. Nanti TBC yang selain paru ada juga gejala-gejala tambahan yang lain tergantung masing-masing organ yang terkena. Ini yang saya sampaikan TBC paru. Jadi yang TBC paru itu yang paling umum gejalanya itu adalah batuk. Ya. Batuk, dan batuknya bukan batuk sehari 2 hari, 3-4 hari, bukan, tapi batuk yang sudah lama. Batuk yang sudah lama itu kapan? Ya bisa berbulan-bulan ya, bahkan bisa lebih dari itu. Cuma ada baiknya kita harus hati-hati kalau batuk sudah lebih dari 2 minggu
Kemudian Ini kalau batuk tanpa batuknya ataupun dengan dahak, dok. bagaimana? Pak Agung? Batuknya ini dengan ataupun tanpa dahak. Ya, baik Oke. ada maupun tidak ada dahak, ya. Cuma kecurigaan itu akan lebih besar lagi kalau batuknya itu ternyata mengandung darah. Nah, itu kemungkinannya lebih besar. Jadi lebih hati-hati ya. Kemudian di samping itu, di samping batuk, dia menderita sesak kalau TBC-nya sudah cukup lama. Atau nyeri dada. Juga disertai dengan demam. Ya, jadi itu biasanya demam. Cuma demamnya itu tidak seperti demam, misalnya demam berdarah atau demam yang demamnya tinggi sekali. Ini enggak, demamnya ya sumber-sumber gitu ya. Tapi ada terus sampai berbulan-bulan. Nah, itu harus hati-hati. Dan yang terakhir, pasti berat badannya turun. Karena nafsu makan menurun, berat badan menurun, dan kadang-kadang pada orang tertentu itu suka keringet, terutama keringet pada malam hari, meskipun tidak melakukan aktivitas. Nah, jadi kalau ada gejala itu, ya kita patut ya curiga TBC dan segeralah memeriksakan diri ke Vaskes pertama atau ke puskesmas. Begitu. Baik. Okay. Sebenarnya kalau model pemeriksaannya untuk TBC itu apa sih dokter? Apakah dari darah atau foto, dada atau gimana? Karena itu banyak ditanyakan oleh beberapa pasien yang datang ke RSI. Baik. Pemeriksaan untuk TBC apa saja antara lain dokter? Sebetulnya yang paling penting dahak nomor 1. Ya, kemudian yang kedua, kalau fasilitasnya memungkinkan, foto ronsen membantu ya. Kalau dahak, kenapa penting pemeriksaan dahak itu? Kenapa penting? Karena nanti dari pemeriksaan dahak itu kita bisa memastikan ada kuman TBC atau tidak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau pemeriksaan dahaknya itu yang jenis yang sekarang ya, jenis yang istilahnya TCM, mungkin kita pernah dengar ya istilah TCM, singkatan dari tes cepat molekuler. Nah, kalau jenis itu, di samping kita bisa melihat kuman TBC, kita juga bisa melihat apakah kuman TBC yang didapatkan itu punya bakat untuk kebal terhadap obat TBC atau tidak. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Nah, saya mundur ke belakang sedikit ya. Ternyata TBC itu karena sudah terlalu lama, ya jenisnya juga bermacam-macam. Antara lain ada TBC yang bisa kita obati dengan obat-obat biasa, ya, obat yang ada di fasilitas kesehatan yang di puskesmas ya khususnya. Tapi ada juga TBC yang istilahnya kebal obat. Nah, TBC yang kebal obat inilah yang tidak bisa diobati biasa. Dan pengobatannya pun jauh lebih kompleks, lebih rumit, dan punya efektivitas yang tidak sebaik pengobatan untuk TBC yang peka dengan obat. Jadi itu pemeriksaan dahak ya. Kemudian yang kedua, kalau fasilitasnya memungkinkan, ya pemeriksaan ronsen ya, karena ronsen itu bisa melihat, bisa memperkirakan kerusakan yang terjadi itu sejauh mana, jadi seperti mana, dan bisa juga untuk alat nanti kita untuk evaluasi pengobatan ya, seperti itu. Tentu saja ada pemeriksaan tambahan yang lain ya, misalnya periksa darah. Periksa darah itu untuk membantu di mana kita bisa melihat kelainan-kelainan yang lain yang bisa punya potensi untuk mengganggu proses pengobatan ya, atau adanya terjadi penyakit-penyakit lain. Saya kasih contoh ya, jadi semua pasien TB itu kalau bisa ya, selama fasilitas memungkinkan, itu kita periksakan darah untuk melihat paling tidak fungsi ginjalnya, fungsi livernya. Karena kita mau kasih obat dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu panjang. Kalau ada masalah, berarti kan kita bisa antisipasi di awal. Kemudian kita juga bisa lihat, ya, khususnya untuk yang sudah 40, apakah dia punya diabetes atau tidak.
Nah, kalau dia punya diabetes, maka pengobatan TBC-nya menjadi agak lebih harus diperhatikan dibanding yang biasa. Termasuk diabetes pun harus diobati karena saling mempengaruhi. Dan yang terakhir yang sudah menjadi SOP ya, SOP di mana SOP ini di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia sudah jadi SOP di mana semua pasien TBC maka akan kita periksakan untuk kemungkinan adanya infeksi HIV. Gitu. Karena apa? Karena penting sekali. Kadang-kadang orang, ya mungkin kita tahu ya, HIV itu meskipun alhamdulillah sekarang sudah mulai agak turun dibanding dulu itu, tapi kan dia penyakit yang bisa berakibat fatal karena dia menurunkan seluruh daya tahan tubuh kita ya. Nah, kalau HIV-nya tidak diobati, ya kita kasih obat juga jadi TBC juga. Kira-kira begitu pemeriksaan yang bisa kita lakukan. Baik, dokter. Menyambung mengenai HIV, dokter, ini ada salah satu pertanyaan dari sahabat RSI yang sekarang sedang mengikuti kita. Ini mau tanya, dokter, apakah untuk yang diagnosis HIV positif juga perlu dilakukan tes TB? Tadi lagi, apakah bisa? Jadi, apakah untuk yang terdiagnosa HIV positif juga perlu dilakukan tes TB, dokter? Oh iya, ya bagus. Ya ini bagus sekali ya. Jadi seseorang yang sudah terdiagnosa HIV itu bukan sebaiknya lagi, tapi wajib hukumnya untuk diperiksakan. Begitu ya, wajib hukumnya dan itu di dalam SOP. Jadi semua pasien HIV harus diperiksakan kemungkinan dia terkena TB. Sebaliknya, semua pasien TB ya SOP-nya seperti yang sudah saya sampaikan tadi harus diperiksakan HIV-nya. Kenapa? Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap proses pengobatan ke depan, saling berkaitan, gitu ya. Iya, dokter. Baik. Nah, dokter, ini ada pertanyaan lagi, gimana? Dari komentar yang belum dibaca sepertinya. Ada. Sudah ini, dokter. Dari saya bacakan ya. Boleh. Dari Bu Mary Ratnasari. Dokter, amankah ibu hamil yang mengkonsumsi obat-obat TB ini? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Ibu Mary. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Karena namanya kuman TBC kan tidak peduli dia nyerang. Apakah ibu yang tidak hamil atau ibu yang hamil. Nah, alhamdulillah ya, obat-obat TBC yang diberikan sekarang ini, khususnya TBC yang sensitif obat, itu insya Allah aman ya untuk orang-orang yang hamil. Saya sendiri alhamdulillah ya, mungkin sudah tidak terhitung ya pasien hamil yang sudah kita berikan obat TBC dan alhamdulillah sembuh tanpa menyebabkan gangguan pada janinnya. Jadi ibu tidak usah khawatir ya. Yang penting ibu kalau naudzubillah ya seandainya tanda-tanda TBC cepat diperiksakan dan segera diobati. Yang pasti dokter dan tenaga kesehatan juga akan memperhatikan kehamilan ibu. Kira-kira begitu ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana Pak Agung? Kita break dahulu atau mau dilanjut lagi? Oke, kita break dulu. Dokter Putri, terima kasih sudah diingatkan. Beliau ini lebih berpengalaman karena sudah sering sama Pak Zul, saya baru pertama kali ini. Baik, untuk sahabat RSI dan juga sahabat RDI, nanti insya Allah akan kita sambung kembali. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, bisa segera dikirimkan melalui kolom live chat dari tayangan live IG dari RSI Aisyah ini. Tetap di 107,7 RDI FM, kami akan kembali setelah selingan yang akan hadir berikut ini. 107,7 RDI FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Baik sahabat RDI dan juga sahabat RSI, berjumpa kembali di program Ngobrol Pintar bersama RSI Aisyah Malang. Yang di kesempatan siang hari ini kita sedang membahas tentang
Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis ya, bersama Dr. Tari Iskandar, spesialis paru, dan juga Dr. Putri Purnamasari sebagai host dari Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Baik, jika Anda memiliki pertanyaan, bisa langsung saja dikirimkan melalui kolom live chat dari tayangan live IG yang sekarang Anda saksikan ya, di akun milik RSI Aisyah Malang. Baik dokter, ini kita masuk di pertanyaan berikutnya ya, dari Yedet55. Dokter, ini keluarga saya ada yang terkena TBC. Saya perlu cek enggak? Karena saya takut tertular. Begitu, dok. Baik. Terima kasih. Pertanyaannya pada siang ini, pertanyaannya betul-betul baik semua dan sangat apa ya, istilahnya sangat dibutuhkan ya untuk penjelasan. Jadi memang itulah yang sesuai dengan tema kita pada hari ini. Sebetulnya kan tema kita bagaimana sih kita bisa meminimalisir bahkan bisa menghentikan TBC di Indonesia khususnya ya. Nah, jadi sudah ada aturan ya dari pemerintah ya, ini Kemenkes, bahwa semua orang yang terpapar dengan penderita TB maka sebaiknya diperiksakan, khususnya orang-orang tertentu ya. Itu orang-orang tertentu. Yang pertama adalah orang yang tinggal serumah. Ya, rumah tapi sering sekali datang ke rumah itu bisa dianggap sebagai satu rumah. Ya. Oh ya, jadi istilahnya household contact ya. Jadi orang satu itu sebaiknya dipisahkan semuanya, ya. Kemudian yang kedua, ya khususnya lagi adalah anak. Kenapa? Karena daya tahan tubuh anak-anak itu kan tidak sebaik orang dewasa, ya. Daya tahan tubuhnya masih berkembang, ya, belum matang. Sehingga anak-anak, khususnya anak yang usia di bawah 5 tahun, itu harus segera diperiksakan. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang punya komorbid ya, atau punya penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan daya tubuhnya itu menurun. Contohnya tadi pasien HIV ya, atau pasien stroke yang sudah lama, atau pasien jantung, atau pasien diabetes ya, dan sebagainya. Cuma juga tidak ada salahnya meskipun kita tidak termasuk kategori yang itu tadi, tapi dengan kesadaran kita, kalau kita punya kekhawatiran kita terpapar oleh pasien yang menderita TB, maka monggo sebaiknya kita memeriksakan diri supaya apa? Supaya ada dua kemungkinan ya. Kalau yang pertama ya, khususnya yang satu rumah itu dan anak-anak usia di bawah 5 tahun, kalau dari hasil pemeriksaan itu ternyata memang positif juga kena penyakit TB, maka mumpung dia masih di awal, bisa diobati dan insya Allah lebih mudah pengobatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti dari hasil pemeriksaan ternyata tidak sakit ya, hanya terinfeksi saja oleh kuman TB, maka bisa diberikan obat yang namanya obat pencegahan TB. Itu obatnya ringan, lebih sedikit, dan insya Allah bisa melindungi untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, itulah pentingnya memeriksakan diri segera jika kita ada kemungkinan terpapar oleh pasien TB. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat baik. Iya. Baik, terima kasih dokter. Dokter, tadi kita sudah membahas penularan dan lain-lain, tapi kita belum membahas tentang pengobatan ya dokter, karena pengobatan TBC ini kan berbeda dengan penyakit paru yang lain ya dokter, dan pengobatannya cenderung cukup lama. Gitu. Mengapa dokter pengobatan TBC itu kok membutuhkan waktu yang sangat lama? Kadang pasien itu sering bertanya seperti itu. Bagaimana dokter? Ya, baik. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Kenapa sih pengobatan TB itu kok lama sekali? Orang sakit batuk pilek itu loh 3-4 hari sembuh, ya kan?
kenapa kok pasien TB itu sudah obatnya banyak, macam-macam lagi, besar-besar, dan lama lagi ya. Nah, itu ya, sayangnya ya, memang sampai sekarang ilmu pengetahuan kita sebagai manusia itu ya baru sampai di situ. Jadi kita mengobati TB itu memang butuh waktu yang lama dengan obat-obatan yang ada. Meskipun ke depan akan ada perkembangan lebih lanjut yang ya mohon doanya ya dari semuanya sehingga nanti ilmuwan kita pada akhirnya akan bisa menemukan obat yang jauh lebih efektif, jauh lebih singkat dan dengan efek samping yang lebih rendah. Tapi pada saat ini memang butuh waktu lama. Kenapa? Karena kuman TB itu ternyata punya sifat yang khas. Khasnya apa? Dia punya daya tahan, nggak gampang dimatikan, ya, nggak gampang. Jadi daya juangnya tuh tinggi ternyata kuman TB. jadi kita ngobatinya harus telaten, mulai dari kita lemahkan. Kemudian ada sebagian juga kuman TB itu yang punya sifat ya, dia ngumpet ya, bersembunyi di dalam sel. Waktu di dalam sel itu dia tidak melakukan aktivitas apa-apa, tidak melakukan metabolisme, sehingga kalau kita kasih obat nggak ada efeknya. Jadi harus kita tunggu sampai dia itu keluar dari fase tidak aktif. Nah, itulah yang membuat lama pengobatannya ya. Tapi jangan khawatir. Ini sementara ini ya, dengan dibantu doa dari semuanya, ilmuwan kita itu sedang berusaha memperoleh obat TB yang lebih baik. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa hasil ya. Nanti ke depan ada TB yang bisa diobati dalam waktu 4 bulan, meskipun tidak semua jenis ya. Itu insya Allah tahun 2022 kemarin sudah dikeluarkan. Dan khususnya TB yang kebal obat, yang dulu itu pengobatannya Masya Allah, kalau saya ingat zaman-zaman dulu itu ya, zaman saya masih sekolah dulu itu, orang yang TB kebal obat itu bisa diobati sampai 2 tahun. Disuntik bokongnya, ya, kiri, kanan, tiap hari disuntik. Seperti itu. Nah, ya, tapi sekarang Alhamdulillah pengobatan TB yang resisten obat itu sudah tidak perlu suntik-suntik lagi. Tapi dengan cukup obat-obat. Meskipun obatnya cukup banyak, cukup keras, dan jangka waktunya lebih lama daripada TB yang sensitif obat. Butuh waktu sampai 18 bulan. Jika memenuhi syarat, bisa kita kasih yang hanya 9 bulan. Tapi alhamdulillah berita baiknya sejak akhir 2022 itu sudah ada obat yang untuk TB yang resisten obat yang hanya 6 bulan saja. Alhamdulillah. Jumlahnya masih terbatas di Indonesia. Sehingga nah pada waktu ini saya sangat berharap ya pemerintah kita bisa segera menyediakan obat yang hanya 6 bulan itu, karena pasien TB yang resisten obat itu jumlahnya cukup banyak. Begitu, Dr. Pak Agung. Baik, jadi dengan pengobatan yang lama ini sebenarnya juga salah satu tantangan juga ya dokter. Biasanya kemungkinan pasien juga sudah mulai menurun ya dokter. Apakah banyak yang seperti itu dok? Oh bukan banyak lagi. Mungkin Putri itu pengalamannya juga banyak itu ya, menangani pasien terus obat ya, tanya pasien-pasien terus obat di puskesmas di mana, ujung-ujungnya nanti dokter Putri yang nerima di IGD itu. Kondisi nauzubillah ya sudah, kondisinya sudah tidak baik ya, kondisinya sudah cabut dan sebagainya, yang pengobatannya pun menjadi lebih sulit. Makanya ya nun sewu ya, cerita sedikit ini, sebagian dari nakes kita yang ikut menangani TB itu ya layak disebut pejuang TB. Kenapa? Karena mereka mengobati pasien itu tantangannya sangat banyak. Tidak hanya memberikan obat saja, tapi memberikan nasihat, mengevaluasi dengan cara-cara tertentu ya, supaya pasiennya itu tetap punya semangat minum obat sampai akhir. Gitu. Mungkin ada satu pertanyaan ya tadi Pak Agung ya, mungkin terlewat tadi. Saya bacakan lagi ya, ini dari Bu Mary tadi. Sepertinya lanjutan pertanyaan.
Dari Bu Mary Ratnasari lagi, Dok. Dokter, bagaimana jika TB kelenjar dinyatakan sembuh pada pengobatan tahap kedua? Pengobatan tahap kedua, saya masih belum begitu paham ya, maksudnya tahap kedua itu ya, mungkin saja pernah diberikan obat pertama kali, kemudian dia kambuh lagi, ya, atau diberikan pengobatan, tapi setelah obatnya habis kok masih belum sembuh ya, walau alam saya belum tahu ya maksudnya apa. Tapi pada prinsipnya TB kelenjar itu salah satu TB ya, yang di luar paru-paru, tetapi kasusnya cukup banyak, termasuk yang paling banyak ya, seperti sudah kita sampaikan tadi. Nah, TBC kelenjar itu biasanya dia kelihatannya memang tidak begitu parah dibanding dengan TB paru ya. Dia hanya ada bentuk seperti kelenjar yang besar, biasanya di leher, di telinga, di kadang-kadang meskipun jarang di ketiak, di selangkangan dan sebagainya ya. Itu. Tapi kemudian dia pengobatannya itu justru pada umumnya lebih lama dibanding dengan TBC paru sendiri. Jadi kalau TBC bisa 6 bulan, TBC kelenjar bisa 9 bulan atau bahkan lebih. Sembuhnya bagaimana? Sembuhnya memang dilihat ada beberapa macam ya. Antara lain secara klinis ya. Klinis artinya dokternya itu melihat dia membaik, sudah ya, mengecil, menghilang dan sebagainya. Tapi ada juga yang bisa melewati pemeriksaan ya. Kalau memang fasilitas memungkinkan, yaitu kalau memang benjolannya itu masih tetap ada, benjolannya itu bisa kita periksakan lagi untuk kita lakukan pemeriksaan TCM ulang, apakah ya atau tidak. Kira-kira itu evaluasinya. Iya, baik. Ini dokter, aduh, ini memang seru sekali topiknya dokter, karena kayak mungkin sangat familiar di masyarakat ya, sehingga pertanyaan ini intinya masuk. Ini ada lagi dokter, ini tadi dari Bu Diana Safitri ya. Bapak saya pernah pengobatan TB paru 6 bulan, tapi sampai sekarang masih batuk. Apakah aman ya dokter? Maksudnya mungkin aman bagi keluarga atau lingkungan sekitarnya mungkin dokter. Tribun dokter. Ya, saya bersyukur ya hari ini pertanyaannya tuh semuanya baik-baik semua. Ya, pertanyaannya betul-betul mencerahkan ya. Jadi begini, selama dokter yang menangani ya, nakes yang menangani itu baik di puskesmas maupun di rumah sakit sudah menyatakan sembuh, sembuh itu artinya kumannya insya Allah sudah mati, sudah tidak ada lagi insya Allah ya. Itu nah, bagaimana mengenai batuk? Nah, batuk itu salah lain lagi. Artinya begini, ya, sebagian besar pasien TB itu kan memang keluhannya batuk ya. Tapi perlu diingat, ada juga pasien TB yang tidak batuk sama sekali. Ya. Jadi itu pun jarang ya. Ya. Kemudian kalau pasien TB diobati, sebagian besar batuknya itu setelah sembuh itu sebagian besar batuknya memang hilang. Namun ada beberapa persen ya, sebenarnya tidak banyak ya, itu yang meskipun sudah sembuh dia tetap batuk. Tapi bukan berarti tidak sembuh, dia tetap sembuh dalam arti kuman TB-nya sudah tidak ada, sehingga dia tidak menularkan lagi, tidak perlu khawatirkan lagi ya, tapi dia masih batuk. Nah, tinggal batuknya saja diobati ya. Jadi tidak usah khawatir ya, kalau ada yang sudah dinyatakan sembuh, maka dia batuk, insya Allah tidak akan menularkan lagi. Kembali. Oh iya dok, ini mungkin. Oh iya, moga-moga. Tetap hati-hati. Kalau tidak hanya batuk saja, ada gejala tambahan yang lain, berat badannya turun, mulai makannya itu ada kemungkinan adanya TB yang kambuh. Baik dok. Ya. Dok, oh ya, ini mumpung momennya juga tepat ini dok. Jadi gini, kalau melihat yang mengikuti dari awal pasti mengetahui lah tadi cara penyebaran kuman TB ini seperti apa. Nah, kalau sudah seperti katakanlah nanti dok belum sempat periksa
TB ini tadi ya, tapi juga sudah pernah kontak dengan pengidap TB, itu kira-kira dok, kalau nanti musim mudik, boleh mudik apa enggak dok? Boleh mudik apa enggak? Boleh ikut halal bihalal apa enggak? Dan yang semisal gitu dok. Monggo dok. Iya, iya. Ini mungkin kasusnya kita ingat kasus COVID ya dulu ya, beberapa tahun yang lalu nggak Iya, boleh betul. mudik kan. Nah, itu memang beda ya, TB dengan COVID itu kan apa ya, istilahnya itu satu kejadian luar biasa yang eh, mungkin satu abad sekali dia ada ya, sehingga tindakannya pun harus lebih hati-hati dan lebih ekstrim. Tapi kalau TB, kalau ya tidak usah dikhawatirkan. Pada prinsipnya, kalau yang sudah sakit, ya kewaspadaan, ya tetap prosedur kesehatan ya, pakai masker dan sebagainya, dan jangan lupa minum obat. Setelah minum obat sekian lama, insya Allah potensi penularannya sudah sangat menurun. Yang tidak sakit, ya, tapi dia terpapar, ya ditindaklanjuti. Kalau memang ada tempat untuk diberikan obat pencegahan, ya diberikan obat pencegahan, ya. Kemudian yang tidak sakit dan tidak terpapar, ya tetap jaga kesehatan seperti biasa kita pada umumnya, ya. Yang dengan kemudian insya Allah bisa terhindar dari TB. Jadi monggo yang mau mudik tetap mudik, ya. Yang penting ada ongkos. Betul dok, itu utama. Dokter, ini juga mungkin satu ya dok, pertanyaan terakhir ya dok, dari penonton sahabat RSI yang sedang mengikuti kita nih. Ini bagus juga dok. Dok izin bertanya, oh maaf, dari Ibu Windalita ya. Dok izin bertanya, ketika pengobatan yang cukup panjang, apalagi anak saya usia 2 tahun 4 bulan, apakah aman untuk organ lainnya dokter? Karena anak saya selesai pneumonia, kemudian terpapar TB sekarang. Pripun dokter? Ya, baik, ya. Ibu, insya Allah aman ya. Dalam artian begini, obatnya kan pasti diberikan oleh seorang dokter ya, mungkin juga dokter spesialis anak. Yang insya Allah kewajiban seorang dokter itu selalu mempertimbangkan manfaat dan mudarat. Dokter itu tidak boleh memberikan obat sembarangan tanpa memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa mengakibatkan hal-hal yang sifatnya mudarat dari tindakan kita. Nah, seorang dokter itu sebelum jadi dokter sudah dididik seperti itu. Jadi insya Allah aman. Selama dokternya bilang aman, insya Allah ya aman. Dan usia sekian yang diberi obat TBC itu jumlahnya sudah sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah tidak membahayakan ya. Tentu saja ada mungkin beberapa 1-2 anak yang punya daya tahan tubuh yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Kemudian ada hal-hal yang kita khawatirkan terjadi sesuatu yang kurang baik, tentunya akan jadi bahan evaluasi dari dokter yang sedang menangani, karena akan dievaluasi dan dimonitor terus dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Jadi tidak usah khawatir Bu ya, dilanjutkan saja. Ya, baik, terima kasih dokter. Dokter, ini mumpung bulan Ramadan terakhir bagi pasien-pasien yang sedang mengkonsumsi obat TB. Ini pertanyaannya basic nih dokter. Boleh nggak dokter berpuasa dok? Atau pada saat pengen puasa itu bagaimana cara minum obatnya dokter? Oke, baik. Benar. Ya, pasien TB yang di awal pengobatan ya, katakan baru 1 minggu, ya kan, baru 2 minggu pengobatan. Artinya obat TBC-nya itu belum efektif ya. Kuman TBC yang terkena obat itu, yang mati itu belum banyak. Itu sebaiknya jangan terburu-buru untuk puasa dulu, karena nanti akan mengganggu proses penyembuhannya. Dan TB yang sudah menjalani pengobatan yang lumayan lama, katakan sudah 2 bulan, hasil anunya sudah negatif, ya hasil pemeriksaan dahaknya sudah negatif, kemudian kondisi tubuhnya secara keseluruhan sudah membaik dan sudah stabil, monggo puasa, tidak ada masalah. Pasien-pasien saya banyak yang menjalankan puasa ya, dan bagaimana minum obatnya? Tidak masalah, tinggal dipilih kapan mau minum obat sewaktu sesudah kita berbuka. Pilihannya ada beberapa. Ya.
Pertama, pulang tarawih. Perutnya itu kan sudah mulai agak kosong ya, karena sudah buka sebelumnya. Atau sebelum tidur malam ya, jadi pulang tarawih, tadarusan, kemudian sebelum tidur malam minum, monggo. Itu lebih bagus karena perut lebih kosong. Karena kuman TB itu paling baik dikonsumsi pada waktu perut kosong. Penyerapannya lebih baik. Kemudian yang terakhir sebelum sahur. Gitu ya. Kalau boleh saya sarankan, sebaiknya jangan sebelum sahur. Karena apa? Karena kalau misalnya lupa, nah mau kan kita harus membatalkan puasa karena obatnya belum diminum. Ya, tapi kalau misalnya setelah tarawih atau sebelum tidur malam, kalaupun lupa masih ada waktu sahur. Ya, pilihan saja. Begitu, Dokter Putri. Baik. Pak Agung. Bagaimana Pak Agung? Masih ada pertanyaan lagi? Sudah, ya. Tadi sebenarnya ada yang disambung sih dari dokter apa? Dari Bu Fitria atau siapa tadi yang tanya tentang bapaknya yang sudah. Gimana begitu? Beliau nambahkan bahwa meskipun apa namanya tadi yang masih batuk-batuk tadi dok, itu ternyata setelah dicek ronsen masih ada fleknya. Jadi gimana maksudnya? Oke, baik. Nah, itu bagus sekali nih pertanyaannya nih, karena kasusnya banyak ya, menyebabkan kekhawatiran. Ya. Jadi begini, kuman TBC itu, penyakit TBC itu, kalau kerusakan sudah cukup luas, ya, kalau kita obati, maka kerusakan yang sudah terjadi itu tidak bisa kembali lagi. Sama seperti luka misalnya, nauzubillah ya, luka kecelakaan dan sebagainya. Itu yang lukanya cukup besar, kan pasti ada bekasnya. Paru pasti ada bekasnya, dan bekasnya itulah yang kelihatan di ronsen. Kalau sering sekali kasus seperti itu dulu ya, kalau sekarang insya Allah sudah jauh berkurang. Dulu itu saya sering sekali ketemu pasien-pasien yang habis kena TBC di puskesmas atau di tempat lain itu diobati lagi, hanya karena orang itu masih batuk, hanya karena melihatnya masih ada. Padahal itu untuk menentukan apakah seseorang itu kambuh lagi atau belum sembuh, ada metodenya. Metodenya itu mulai dahak, pemeriksaan ronsen ulang dan sebagainya. Ya. Jadi tidak mudah kita melihat hanya dari satu hasil pemeriksaan saja. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi sebagian pasien TB paru yang memang cukup luas kelainannya pasti meninggalkan bekas. Nah itu sering pengalaman saya ya dulu ya, sering ya sebagian dari anak-anak kita gitu yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, ya dia pernah kena TBC, kemudian di ronsennya itu ada kelihatan seperti TBC, ya padahal bekasnya TBC bukan TBC, ya, aktif dan sudah tidak menularkan. Nah tapi begitu dia mau ke luar negeri pasti ditolak, hanya berdasarkan lihat ronsennya itu saja. Ya dokter di luar negeri kan tidak seperti dokter di Indonesia yang udah terbiasa dengan TB ya. Nah, sehingga mereka kekhawatirannya lebih besar, reject, tidak boleh ya. Jadi hati-hati kalau ada gambaran ronsen saja, sebaiknya dikonsulkan ke dokter yang paham mengenai hal itu. Ya, ini sudah dibalas oleh Bu Diana, dokter. Aman ya dokter, alhamdulillah, jazakumullah, khairan kasiran RSI Aisyah. Terima kasih dokter Tahri. Ya, gimana Pak Agung? Sudah menunjukkan Iya, sudah. Ini seru sekali ya, soalnya nih penonton kita bertambah terus, dan pertanyaan juga dari tadi masuk terus juga. Alhamdulillah cukup kita jawab satu persatu. Yeah. Mungkin apabila masih ada pertanyaan dari sahabat RSI sekalian atau mungkin dari para pendengar radio RDI, mungkin bisa nanti disampaikan langsung atau mungkin bisa berkonsultasi langsung dengan Dokter Tahri di Poli Paru ya dokter, nggih?
Ya. di RSCI. Baik. Dokter, terakhir nih dokter, sebagai penutup pesan pamungkas dari Dokter Tahri untuk tema kita hari ini. Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan jenengan kepada pasien maupun keluarga pasien yang menderita TB? Monggo, Dok. Baik, penyakit TB memang penyakit yang sangat membebani kita semua. Tapi penyakit TB bisa disembuhkan. Penyakit TB disembuhkan. Dan insya Allah kita bisa bebas dari TB. Semangat, insya Allah Indonesia akan bebas dari TB. Amin. Amin. Baik, terima kasih semangatnya Dokter Tahri. Insya Allah kita juga sebagai tenaga kesehatan akan lebih semangat lagi dalam upaya juga mengeradikasi penyebaran TB di Indonesia ini, dan juga demi kesembuhan semua pasien utamanya. Baik, bagaimana Pak Agung? Mau penutupan terlebih dahulu? Oke, kalau gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Tahri dan juga Dokter Putri atas pencerahannya, Masya Allah. Semoga bisa membantu untuk sahabat RDI dan juga sahabat RSI yang menyimak, terutama untuk bagi mereka yang sudah terkena, ya tetap semangat, tetap sabar untuk menjalani pengobatannya, dan yang belum terkena bisa memperbaiki ya pola hidup dan juga mungkin dari kondisi-kondisi lingkungan yang sedang mereka tinggali saat ini. Oke, baik sahabat RDI dan juga sahabat RSI, tidak terasa juga kami sudah menemani Anda kurang lebih selama 1 jam. Bertemu kembali insya Allah pada program Ngopi, Ngobrol Pintar bersama RSI Asia Malang pada kesempatan berikutnya. Kami akhiri, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi sahabat RSI yang masih memiliki pertanyaan, mungkin nanti bisa disambung ke pesan pribadi ke IG RSI Aisyah. Nanti akan kami konsulkan ke Dokter Tahri dan kami akan share jawabannya ke sahabat RSI sekalian. Baik, untuk waktunya terima kasih banyak Dokter Tahri atas waktunya menyempatkan untuk memberikan edukasi kepada kami semua, sehingga masyarakat jadi tahu kalau apa sih penyakit TB itu dan sudah tahu banyak tentang edukasi dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Dokter Tahri. Barakallah untuk ilmunya. Sehat selalu dokter. Amin. Pak Agung juga, terima kasih sudah bergabung bersama saya siang ini. Terima kasih. Kita udah lama. Jadi nanti insya Allah akan bertemu di kesempatan berikutnya ya, Pak Agung. Ya, baik. Insya Allah, Dok. Bagi sahabat RSI yang akan berkonsultasi dengan Dokter Tahri bisa menemui beliau melalui poli rawat jalan. Itu harinya Senin hingga Senin, Selasa, dan Kamis, Senin, Selasa, dan Kamis ya dokter, jam 15 sampai jam 19 malam insya Allah ya dokter. Nanti bisa langsung datang ke gedung rawat jalan di RSI yang sebelah barat. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya sahabat RSI sekalian. Saya tutup dulu program Ngopi pada sore hari ini. Tetap semangat puasanya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dok, saya pamit duluan. Assalamualaikum. Ya.